Kemudian tadi malam saya diinfo oleh banyak media, begitu Richard Lee dinyatakan ditahan, maka saya diminta oleh beberapa pendapat. Dan saya hanya jawab 2-3 media karena sudah larut malam, dan saya baru berkesempatan untuk bisa bertemu sapa dengan teman-teman wartawan pada sore hari ini. Itu poin pertama ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru sampaikan. Poin yang kedua, saya tadi malam memberitahu kepada Doktif, Bu Dokter, saya berharap Bu Dokter dan kita ini jangan terlalu bergembira. Karena ini bulan Ramadan, dan terutama saya dapat memahami perasaan dan situasi yang dirasakan oleh saudara Richard Lee dan keluarganya. Dan apalagi saudara Richard Lee itu dalam beberapa bulan terakhir sudah menyatakan diri menjadi mu'alaf atau masuk Islam, dan tentulah sebagai seorang yang mu'alaf, saya melihat di postingan dia bertemu dengan Ustadz Basalama, kemudian menggunakan baju koko dan Taskia, ini ada kasus dikasih sama itu, jangan nama saya Bu. Itu ada nih, ini yang itu. Tuh. Nah itu tuh. Sudah sama dia sama saya. Oke Bang. Oke dah. Ya gimana? Bang, nanggapin kemarin Richard Lee diperiksa dan tidak jadi ditahan atas laporannya Doktif, bagaimana Bang? Iya Bang. Hah? Bisa dijelasin nggak Bang? Dari hukumnya gimana? Kemarin diperiksa. Doktif Richard Lee kemarin Richard diperiksa. Lee. Terkait undang-undang, Bang, bentar dulu Bang. Terkait undang-undang konsumen. Ya. Richard Emang Lee aku pengacaranya? Abang kan rekan sejak Iya. temannya tuh sama Richard Lee Bang. Saya hanya bicara sama dia kemarin pagi. Saya tanya, kau harus diperiksa hari ini? Iya. Terus kira-kira gimana? Ya kita berdoa, itu aja. Terus ya sebagai teman, baru tadi pagi saya cross check, tapi saya nggak sempat cross check ke dia. Aku tanya ke teman kami sama-sama partner bisnis. Siapa sangka edukasi kecantikan bisa berujung di balik jeruji besi. Polda Metro Jaya akhirnya resmi menahan Dr. Richard Lee setelah menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka. Penahanan ini dilakukan terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen pada produk dan layanan kecantikan miliknya. Keputusan ini mengejutkan publik karena sebelumnya ia hanya dikenai wajib lapor karena dinilai kooperatif. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penahanan dilakukan mulai pukul 21.50 WIB di rutan Polda Metro Jaya guna kelancaran proses penyidikan lebih lanjut. Langkah tegas ini diambil setelah upaya pra-peradilan yang diajukan pihak Richard Lee ditolak oleh pengadilan. Kasus ini menambah daftar panjang polemik hukum yang menjerat sang dokter dalam perseteruannya di dunia industri kosmetik tanah air. Penahanan ini memicu perdebatan panas antara pendukung edukasi produk aman dan penegakan hukum bagi pelaku usaha. Apakah menurut Anda tindakan penahanan ini sudah tepat atau justru berlebihan bagi seorang edukator publik? Tuliskan pendapat dan komentar Anda di bawah untuk mendiskusikan fenomena hukum ini. Nama Richard Lee kembali menjadi sorotan di media sosial. Polemik ini muncul setelah laporan yang disampaikan oleh Samira Faranas yang dikenal sebagai Doktif terkait dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Isu ini pun langsung ramai dibicarakan publik. Namun dari Jakarta, Koordinator Aktivis Sumsel Jakarta Harda Belli mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Menurutnya, Dr. Richard Lee sebelumnya telah memberikan klarifikasi bahwa produk yang dipasarkan telah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagi aktivis Sumsel Jakarta, Richard Lee bukan hanya dikenal sebagai dokter dan influencer di bidang kecantikan. Ia juga merupakan putra daerah Sumatera Selatan yang selama ini aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Dr. Richard Lee berhenti untuk mengganggu kehidupan saya. Aku berusaha segala cara untuk Dr. Richard Lee stop. Mulai dari pertama kali Dr. Richard ganggu saya sampai nggak sanggup. Waktu itu saya masih mengasihi anak pertama saya. Sampai akhirnya saya terpaksa melaporkan beliau di kepolisian.
Guys, mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Doktif ya, dan Dr. Richard Lee ya. Ini ada Doktif Murka, penemuan terbaru, penemuan Reza Gladys ya, yang menggunakan Reza anak Denada guys. Jual bahan beracun berbentuk masker. Waduh, menyala dokter Doktif ya. Nah, ini kita lihat seperti apa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin Reaction supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru tentunya yang lagi viral guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Kita sebutnya dengan nama DRG. Ya, satu lagi produknya DRG. Mana? Kita akan sebutin ya. Ini satu lagi produk DRG. Ya, oke, satu lagi. Ini dia bentuknya masker. Ya, ini sudah sebagian memang sudah dipakai karena untuk lab, uji lab ya. Ya, ini sudah dilakukan uji lab. Jadi sudah dipakai, sudah dimasukkan ke uji lab ya. Ini yang masih utuh tuh. Jadi bentuknya dia seperti ini. Dia berbentuk sebagai masker, oke? Nah gini ya, dia bentuknya sebagai masker, oke? Ini ya, dia bentuknya sebagai masker. Jadi dia akan diolesin di wajah, oke? Di sini guys kandungannya urutan pertama itu aqua, yang kedua niacinamide, ya niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid, Tranex. Dan setelah Doktif masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi. Kandungan Tranexnya tidak terdeteksi. Yang Doktif bingung ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak kedeteksi? Tranex nggak kedeteksi. Apakah Doktif mengumumkan ini artinya Doktif dendam sama Reza Gladys? Dendam sama Atobah Mufid? Tidak. Tapi yang Doktif tuh hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Ya, betul. Hanya itu, tidak ada dendam personal, nggak ada, tapi berhenti. Dan kamu menggunakan nama dokter, stop. Tolong, Doktif sudah setahun lebih lo ngomongin soal ini. Kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Reza apa anaknya Denada, ya, gunakan influencer itu untuk menjual produk ini. Stop. Kenapa kamu tidak berani meletakkan hasil lab? Karena apakah karena kamu tahu bahwa memang tidak ada kandungan niacinamide-nya, tidak ada kandungan Tranexnya? Waduh. Di balik popularitasnya, inilah korban kosmetik Richard Lee ya. Korbannya itu siapa sih? Dalam korbannya ya rakyat Indonesia lah. Korbannya siapa ya? Korbannya ya bener rakyat Indonesia. Korbannya banyak. Enggak, dalam kasus ML itu korbannya itu siapa? Rakyat Indonesia. Kalau dalam produk kosmetik, iya. Korbannya siapa? Adalah konsumen dong. Oke. Konsumen. Kalau itu adalah suatu produk yang tidak terdaftar di BP POM, misalnya ya. Iya. Nanti pihak yang lebih ngerti kasus ini, itu jelas konsumen ya. Okay. Tetapi kalau ini kemudian ditemukan ada indikasi TPPU di dalamnya, yeah. Siapa korbannya gitu kan pertanyaannya? Yeah. Korbannya nggak cuma konsumen produknya si dokter, tapi juga kita semua. Okay. Karena itu ada pencucian uang yang mengakibatkan kerugian negara dong. Kenapa kalau uang bener ngapain dicuci-cuci kan Bang? Waduh. Ya, Nepos, minggu ini adalah minggu neraka buat kamu, Pos. Ya, buat Icut Hidung Cutbre. Minggu depan adalah minggu neraka, bukan minggu ini, minggu depan. Kenapa? Ya, jadi dia kemungkinan besar dia akan datang. Kalau dia nggak datang, jangan nanti bilang kalau kamu belum dipanggil. Ya, kalau ntar surat tiba-tiba kasusnya kamu sudah naik sidik, kan kamu kan Markus, masa nggak bisa mengkondisikan sih Markus? Ya, jadi dokter sudah melaporkan kamu harus siap dipanggil minggu depan. Kondisikan semua kalau bisa, itu buktinya juga terang benderang. Ya, jadi nanti dokter akan menggunakan lawyer, siapa ya lawyernya ya? Waduh. Dia bentuknya sebagai masker, jadi dia akan diolesin di wajah, oke? Di sini guys kandungannya urutan pertama itu aqua, yang kedua niacinamide, ya niacinamide. Yang kandungan bawah itu tranexamic acid, Tranex. Dan setelah Doktif masukkan ke lab, kandungan niacinamide tidak terdeteksi. Kandungan Tranexnya tidak terdeteksi. Yang Doktif bingung ini isinya apa? Kok niacinamide di urutan kedua kok nggak kedeteksi? Tranex nggak kedeteksi. Apakah Doktif mengumumkan ini artinya Doktif dendam sama Reza Gladys? Dendam sama Atobah Mufid?
Tidak. Tapi adoptif tuh hentikan menjual produk-produk yang merugikan masyarakat. Hanya itu, tidak ada dendam personal, nggak ada, tapi berhenti dan kamu menggunakan nama dokter. Stop. Tolong, dokter sudah setahun lebih lo ngomongin soal ini. Kenapa nggak ada perubahan? Dan ini baru kamu jual kemarin menggunakan influencer Resa anaknya Denada. Ya, ke teman-teman. Kalian kalau pengen beli produk, kan dokter bilang kan, dokter nggak usah ya, dari brand lain. Tanyakan kandungan isi produknya, minta uji labnya. Ya, dan pastikan memang ownernya tidak pernah melakukan flexing atau menjual produk yang berbahaya sebelumnya, track recordnya, ya, atau menjual produk yang merugikan atau overclaim masyarakat. Nanti aku bocorin ya, bagaimana dia diam-diam merekam pembicaraan antara dokter O dan si terpidana yang dibocorkan sehingga orang marah dengan perbuatan. Nanti ya, nih kalau dia terus nantangin aku dan dia nggak diem dan dia tetap bikin onar, aku tambah bikin melek mata kalian. Yang paling bahaya di urusan keributan skincare ini adalah dia. Ya, sudahi semua ini. Waduh, guys ya. Itu dia guys beberapa info terkait Doktif dan Dr. Richard Lee. Di sini ada juga Fitri Salhuteru ya. Waduh, mungkin kalian punya pendapat atau reaction, bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya, kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe Uki Kevi Reaction supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral ya guys ya. Sekian infonya dan see you guys.